Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 MI Kresna. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kalian ketahui, sistem pencernaan itu berarti terdiri dari beberapa organ pencernaan. Coba kita ingat kembali organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut ada gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan. Di dalam mulut juga ada proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh air liur. Setelah makanan berada di mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi organnya yang kedua adalah kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu berarti mendorong dan meremas makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian organnya yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Kimiawinya dibantu oleh enzim yang berada di lambung, mekaniknya dibantu oleh gerakan meremas-remas lambung tadi. Setelah makanan halus, baru makanan itu masuk ke dalam usus halus. Jadi organ yang keempat adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, tepatnya berada di usus 12 jari. Sari-sari makanan diserap, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, sisa dari penyerapan sari-sari makanan tadi kemudian masuk ke dalam usus besar. Jadi organ yang kelima adalah usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan. Kemudian yang terakhir adalah anus. Jadi untuk pembuangan yang terakhirnya adalah anus. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita mempelajari tema 3, subtema 2. Pada bukumu ada pada halaman 172 dan 173, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, gangguan pada organ pencernaan manusia itu berarti pada organ-organ pencernaan manusia mengalami sakit. Misalnya yang pertama adalah sariawan. Sariawan yang diserang adalah bagian mulut. Sariawan ini adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Biasanya ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Untuk sariawan ini bisa dicegah, bisa diobati dengan mengkonsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C. Kemudian ada sakit gigi. Nah, pada sakit gigi, organ yang diserang adalah mulut, yaitu tepatnya di bagian gigi. Sakit gigi ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kita menjaga kebersihan gigi. Mungkin masih ada sisa makanan yang tertempel pada gigi yang berada di mulut sehingga mengalami pembusukan dan memunculkan bakteri. Bakteri itulah yang kemudian menyerang gigi dan gusi kita sehingga menimbulkan peradangan. Nah, anak-anak, untuk sakit gigi bisa dicegah dengan menggosok gigi secara teratur. Kemudian yang ketiga ada penyakit MAC. Penyakit MAC ini merupakan penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Biasanya penyakit MAC ini disebabkan oleh beberapa hal, anak-anak. Bisa disebabkan karena luka pada lapisan lambung. Bisa disebabkan karena infeksi bakteri ataupun juga penggunaan obat-obatan yang dosisnya terlalu tinggi atau penggunaan obat-obatan yang berlebih. Nah, anak-anak, untuk menjaga MAH, untuk mengobati MAH, untuk mencegah MAH itu bisa dilakukan dengan cara makan secara teratur. Juga hindari makanan yang terlalu pedas dan terlalu asam. Lanjut anak-anak, masih pada gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada sembelit. Nah, untuk sembelit ini bisa disebut juga dengan konstipasi. Sembelit itu berarti kondisi sulit
buang air besar. Nah, jadi kita buang air besarnya sulit, keras. Organ yang diserang adalah bagian pembuangan atau anus. Nah, untuk penyebabnya sembelit ini ada beberapa hal. Bisa karena kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, dan juga pola makan yang kurang baik. Untuk mengobati sembelit, nah disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang berserat, juga mengkonsumsi lebih banyak air putih dan berolahraga secara teratur. Kemudian diare. Nah, diare ini adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare ini terjadi karena makanan atau minuman yang kita konsumsi itu mengandung bakteri atau virus atau juga jamur parasit, ya. Nah, anak-anak kalau mengkonsumsi makanan, dipastikan makananmu bersih, ya, tidak dihinggapi lalat. Karena seperti yang kita tahu, lalat itu menempel pada tempat-tempat yang kotor, bisa membawa bakteri, virus, dan lain sebagainya yang menyebabkan kita sakit diare. Nah, untuk mengatasi diare, biasanya orang kalau diare kan akan mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan. Itu bisa kita atasi dengan meminum oralit. Oralit itu adalah campuran gula dan garam. Jika belum sembuh, maka harus minum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, lanjut anak-anakku. Untuk selanjutnya adalah apendisitis atau yang disebut dengan usus buntu. Apendisitis ini organ yang diserang adalah umbai cacing. Umbai cacing ini berada pada pangkal usus besar, ya. Nah, kemungkinan besar usus buntu ini bisa terjadi karena pangkal usus buntu itu tersumbat oleh kotoran sehingga menyebabkan infeksi. Nah, untuk usus buntu itu bisa diobati dengan satu cara, yaitu dengan operasi. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan pada halaman 183. Berdasarkan beberapa penyakit tadi, secara umum penyebabnya dari gangguan pada organ pencernaan manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, makan tidak teratur. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, makan tidak teratur bisa menyebabkan penyakit MAC. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, ini nggih. Mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih itu bisa menyebabkan kita sakit diare. Dan juga apabila kita tidak menjaga kebersihan gigi, kita akan terserang sakit gigi. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi makanan yang telah basi. Nah, anak-anak, makanan yang telah basi itu pasti sudah mengandung bakteri, virus, atau jamur parasit. Cirinya apa makanannya sudah basi? Cirinya dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Selain itu juga berubah warna. Selain itu juga berlendir. Dan jika dimakan, rasanya akan terasa asam. Nah, anak-anak, diingat-ingat nggih, penyebab dari gangguan pada organ pencernaan itu ada 3 hal, yaitu makan tidak teratur, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, mengonsumsi makanan yang telah basi. Nah, karena kalian sudah mengetahui penyebabnya, oleh sebab itu hindarilah ketiga hal tersebut, nggih. Kita harus selalu menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan kita. Bagaimana caranya? Nah, untuk menjaga atau memelihara organ pencernaan kita bisa dilakukan dengan cara yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Makan makanan yang sehat bergizi itu bagus untuk sistem pencernaan kita, nggih, seperti mengonsumsi buah bervitamin C, bagus untuk kesehatan mulut, menjauhkan kita dari sariawan dan lain sebagainya. Kemudian tidak jajan sembarangan. Ya, jajan sembarangan itu bisa menyebabkan sakit
diare nggih, karena tidak terjamin kebersihannya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman nggih. Yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan, kalian wajib untuk mencuci tangan karena kuman di tanganmu biar mati. Cuci tangan pakai sabun nggih, agar kuman yang berada yang menempel pada tanganmu mati. Setelah tangannya bersih, barulah kita makan nggih. Kemudian setelahnya jangan lupa kembali untuk mencuci tangan kembali. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita pelajari pada tema 3 subtema 2, yaitu tentang gangguan pencernaan pada manusia. Ada sariawan, ada emah, ada sembelit, ada appendicitis, kemudian ada sakit gigi, dan juga diare. Kita juga sudah mempelajari tentang penyebabnya, tentang gangguan pencernaan dan cara memelihara sistem pencernaan kita agar selalu sehat. Nah, kita beralih ke tema 3, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pada bukumu ada di halaman 194. Nah, pada halaman 194 ini, seperti yang sudah kita ketahui anak-anak, secara garis besar organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Coba kita mengingat kembali nggih. Untuk mulut itu berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam kerongkongan. Kemudian untuk kerongkongan itu berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut menuju lambung, atau yang Bu Sam sebutkan tadi, kerongkongan memiliki gerak peristaltik. Kemudian pada lambung itu berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim. Pada usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian untuk usus besar itu berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir adalah anus, yaitu lubang atau tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, anak-anak, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, karena kurangnya asupan makanan berserat, nggih. Makanan berserat itu penting bagi tubuh kita. Salah satunya yaitu untuk membantu usus dalam menyerap sari-sari makanan dan juga melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh kita. Nah, untuk serat ini bisa kita temukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Selain kurangnya asupan makanan berserat, gangguan sistem pencernaan juga disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Seperti yang sudah Bu Sam sebutkan di subtema 2, pola makan yang tidak teratur itu bisa menyebabkan penyakit emah. Nah, penyakit emah yang diserang adalah organ bagian lambung. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, ini juga sudah Bu Sam sebutkan di subtema yang kedua tadi. Makanan dan minuman yang tidak bersih bisa menyebabkan penyakit diare dan kolera. Ingat nggih anak-anak? Jadi, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan sistem pencernaan, sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang berserat, menjaga pola makan teratur, dan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi seimbang yang pasti harus bersih. Lanjut anak-anak, pada halaman 196. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Bu Sam tadi nggih. Makanan yang sehat bagi sistem pencernaan yang pertama adalah buah-buahan. Buah itu banyak mengandung vitamin dan antioksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh terhindar dari penyakit. Nah, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh.
Yang kedua adalah sayur mayur. Sayur itu banyak mengandung serat, jadi baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Dan yang ketiga adalah biji-bijian. Biji-bijian ini banyak mengandung asam laktat dan juga banyak mengandung serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Diingat nggih anak-anak, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan antara lain buah, sayur, dan biji-bijian. Nah, anak-anak, pada subtema 2 dan subtema 3 ini tadi kita sudah mempelajari tentang gangguan sistem pencernaan, kemudian penyebabnya dan juga cara mencegahnya. Oke. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku. Untuk tugas hari ini adalah halaman 197. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Kerjakan jawaban saja di buku tugas masing-masing dan dikirim ke Busam. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.